Ini kita ada arak-arakan doa menuju pintu di Basilika Santo Peter. Koridor pertama akan kita masukin. So guys, selamat pagi. Sekarang aku ada di Basilika Santo Peter dan kita bakal masuk ke pintu koridor Jubileum yang pertama, yaitu Basilika Santo Peter. Kayak yang kalian lihat, hari ini cuacanya cerah banget, nggak ada awan, nggak ada apa. Aduh, pagi-pagi udah panas banget. Tapi nggak apa-apa, kita harus semangat karena hari ini kita bakal pergi ke 4 Basilika di Vatikan, khususnya di tahun Jubileum. Kalau misalnya kalian ngikutin dan daftar di ini, kita bakal ada arak-arakan doa menuju pintu di Basilika Santo Peter. Guys, sekarang kita bakal mau masuk ke pintu pertama, koridor pertama akan kita masukin. Guys, kita bakal masuk ke pintunya. Hari ini rame banget guys. Kita udah ikutin yang pilgrim dan tetap rame. Bagus banget guys. Jadi ini adalah kapel pembaptisan yang dibikin oleh Carlo Fontana pada tahun 1697. Lihat ya, gede banget. Ini dulu buat pembaptisan. Megah banget ya. Sini adalah kapel Santa Perawan Maria. Yang kalian bisa lihat di sini ada reliknya Paus Pius ke-10 dan di atasnya ada lukisan Santa Perawan Maria yang didampingi oleh orang tuanya, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Di sini Santa Maria diresmikan jadi wanita muda yang masih kecil yang masuk ke dalam bait Allah.
Jadi ini adalah kapel yang selanjutnya, yaitu kapel transfigurasi Tuhan Yesus. Kayak kalian bisa lihat, di atas itu Tuhan Yesus lagi diangkat ke surga, dan ada di sampingnya ada Nabi Elia dan juga Nabi Musa. Dan di bawahnya ada Santo Peter dan murid-muridnya yang kesilauan karena kena cahaya. Jadi pas naik ke surga, Tuhan Yesus itu bercahaya dan digambarkan murid-muridnya terbutakan oleh cahaya itu. Dan kayak yang kalian lihat di bawahnya ada relik dari Paus Innocent ke-11, dan ini dia reliknya. Ini adalah altar selanjutnya, yaitu altar dari Paus Santo Gregory the Great. Jadi beliau adalah salah satu doktor gereja dan merupakan penyandang titel pelayan dari pelayan Tuhan, servant of the servant of God. Dia juga terkenal karena dia yang memotong kain linen yang mengcover kuburannya Santo Peter, Paus pertama yang tiba-tiba berdarah. Tepat di sampingnya altar Paus Santo Gregory the Great, kalian bisa melihat pintu masuk ke makam Santo Pius ke-7. Guys, ini merupakan list dari paus-paus yang dimakamkan di Basilika Santo Peter di Vatikan. Dari paus yang pertama yaitu Santo Petrus, kalian bisa lihat paling atas. Kayak kalian bisa lihat guys, di sini ada Santo Peter, yaitu paus pertama kita untuk umat Katolik, sampai dengan Paus Benediktus ke-16. Paus Fransiskus tidak ada di dalam list karena Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan altar selanjutnya guys adalah altar Santo Peter. Bisa kalian lihat di lukisan ini ada Santo Peter. Jadi guys, altar Santo Peter ini mempunyai nama lain, yaitu altar kebohongan. Kenapa diberi nama altar kebohongan? Jadi, seperti yang dilukiskan di sini, Santo Peter menghukum seorang pasangan, yaitu Sofia dan Ananias, yang berbohong kepada Santo Peter. Dan seperti yang kalian lihat, yang di bawah ini adalah Ananias yang meninggal setelah berbohong kepada Santo Peter. Guys, ini adalah kapel Santo Yosef. Karena kapel ini ditujukan buat orang-orang yang berdoa aja dan nggak boleh konten, jadi aku nggak bakal rekam di dalam. Ya, kayak kalian lihat nih, cuman untuk orang-orang yang berdoa. Jadi bawa kamera, bawa foto itu nggak boleh. HP harus dimatiin. Nah, ini merupakan altar selanjutnya, yaitu altar hati Yesus yang Maha Kudus. Kayak yang kalian bisa lihat di sini, ini dilukiskan sendiri oleh mozaik dan menggambarkan vision atau penglihatan saat Yesus menampakkan diri di depan Santa Margarita Maria Alacoque. Kayak kalian bisa lihat di sini, Santa Maria berlutut di hadapan Yesus Kristus yang menunjukkan hati kudusnya. Guys, tepat di depannya altar hati Yesus yang Maha Kudus, kalian bisa melihat monumen untuk memperingati atau menghormati Paus Alexander ke-7. Ini dia.
Guys, altar selanjutnya adalah altar Madonna, ibu dari gereja, yaitu Santa Perawan Maria. Kayak yang kalian lihat di sini ada foto Santa Perawan Maria yang dipajang di atas altar, dan langsung di bawahnya ada sarkofagus yang berisikan relik dari Paus Leo kedua, ketiga, dan keempat. Guys, jadi ini adalah altar dari Santo Leo the Great atau Paus Leo yang pertama. Kayak yang kalian bisa lihat di sini ada reliknya, sarkofagusnya di bawahnya seperti biasa, dan di atasnya ada marble yang menggambarkan pertemuan Santo Leo dan juga Atilia. Dan di atasnya lagi kalian bisa lihat di situ ada Santo Peter sama Santo Paulus yang sedang melawan raja dari Hans yang ingin menginvasi Roma. Gila ya, yang bikin marble-nya, patungnya ini keren banget. Guys, ini sebentar lagi bakal ada misa di Basilika. Tapi karena waktuku yang terbatas, jadi aku nggak bisa ikut. Karena aku harus ganti Basilika. Dan by the way, ini ada patung Santa Veronica. Beliau adalah Santa yang menghisap muka Yesus. Oleh karena itu, kalau kalian lihat baik-baik di patungnya, ini ada di kainnya lebih tepatnya, ada muka Tuhan Yesus. Ini adalah patung Santo Peter, yaitu Paus pertama kita dan juga Bapak pendiri gereja kita. Ini adalah altar dari Madonna Sang Penolong, aka Bunda Maria. Dan di bawah altar tersebut ada relik dari Santo Gregorius Nazianzen. Ini adalah altarnya Santo Yohanes Paulus kedua, kayak yang kalian lihat di sini. Dan di bawah ini adalah makamnya. Jadi ini adalah altar dari Santo Jerome, dan di bawah lukisan ini ada relik dari Santo Giovanni ke-23. Dan ini adalah altar dari Santo Basilius, dan tepat di bawahnya terdapat relik dari Santo Yosafat, yaitu uskup dan juga martir yang bekerja untuk menyatukan gereja. Dan tepat di seberang altarnya Santo Basilius ada monumen yang memperingati atau menghormati Paus Benediktus ke-14. So guys, jadi aku barusan selesai ikutin pilgrimnya alias arakan doa menuju Holy Door-nya Basilika Santo Peter. Dan aku sekarang lagi di info point. Nah, kenapa aku ke info point? Biar dapat testimonium. Jadi kalian bakal dapat kayak sertifikat gitu. Testimonium itu apa? Testimonium itu merupakan bukti kalau kalian udah ngikutin pilgrim alias arakan doa ke pintu suci alias Holy Door di 4 gereja Basilika di Roma di tahun Jubileum. Nah, kalian bakal dapat kayak gini, ada tutup, dan bentuk testimoniumnya kayak gini. Tada! Nah, testimoniumnya ini harganya 2 euro kalau misalnya kalian mau print, dan tutupnya 1 euro, jadi totalnya 3 euro. Jangan sampai miss out ya guys, soalnya sayang banget kalau misalnya udah ikut Jubileum tapi kalian nggak print testimonium kalian.